Saya mengucap syukur kepada Tuhan, kita boleh kembali berkumpul di sini. Ya, seperti biasa kita sudah boleh setiap Sabtu mengadakan doa penyembahan kepada Tuhan. Sambil saya akan mengucapkan beberapa kata. Tolong ditampilkan kemah sembahyang yang ada atau kemah sembahyang. Tolong ditampilkan. Mana sudah pulang ya? Oh, kemarin yang bisa bikin kemah sembahyang ditampilkan di sini. Oh, yang lain nggak bisa. Coba. Ya, jadi kita juga sudah menyelesaikan dengan baik SAM Sekolah Alkitab Maranatha, dan segala sesuatu diatur oleh Tuhan. Kita mulai tanggal 6 bulan 6, dan ada juga bishop yang memberikan pelajaran 3 malam. Ada juga tamu dari Amerika 2 malam, dan malam ketiga doa pengutusan. Dan semua sudah diatur oleh Tuhan tanpa kita pikir, dan semua menjalin satu keindahan. Dan tadi malam sudah berjalan dengan baik. Saya sangat mengucap syukur. Dalam hal ini, Tuhan memberkati saudara-saudara yang mendukung, mendoakan, karena tanpa dukungan itu, semua itu tidak akan terjadi. Baik yang mendukung dengan fisik, termasuk juga dengan persembahan makanan, minuman yang ada, selama SAM berjalan dengan baik, dan semuanya juga tercukupi dengan baik. Tuhan memberkati semuanya, pasti tergenapi karena sudah tertulis, Tuhan tidak akan membuat sia-sia segala pengorbanan. Dalam 1 Korintus 15, kalau enggak salah ingatan saya 58, dan 1 Korintus pasal yang kelima ayat 10, semua Tuhan memberkati sesuai dengan perbuatan. 1 Korintus 15 ayat 58, setiap apa yang kita perbuat tidak sia-sia dan tidak hilang upahnya. Saya yakinkan itu, biar Tuhan semakin memberkati semuanya dalam rohani dan jasmani. Kita bersyukur kalau Tuhan sudah melakukan itu melalui sidang jemaat Maranatha, yang kalau kita pikir kita ini tidak terlalu masuk hitungan yang wah lah di bumi ini ya. Kita hanya bagaikan setitik kecil air gemercik di lautan teduh yang sangat luas itu. Tapi sekecil apapun kita, kalau kita mau dipakai Tuhan, Tuhan siap menolong kita semuanya. Dan kalau nanti ada event-event yang lain, biar kita lebih sungguh, sehingga lewat jemaat yang kecil ini boleh banyak diberkati oleh Tuhan. Saya juga kaget, siapa itu bilang, si Samuel, Sam itu ya, pastor itu, dia bilang, kalian itu udah penginjil yang hebat. Karena aku bilang sama dia, kamu masih
eksislah penginjil. Aku bilang, kamu juga penginjil dunia kamu. Lah, mana aku bilang? Dia bilang, YouTube kamu itu udah kemana-mana. Dia bilang. Jadi YouTube itu kan bukan cuma saya cuma di sini duduk. Yang posting saya memang karena Bapak Luis dia kalau sudah diedit sudah selesai, saya bilang saya mau cari dulu, saya bikin. Jadi dia belum kepada tayang, memang saya yang publikan. Jadi itulah. Tapi rupanya itu sudah berkat sampai jauh, nun jauh di sono, bahasa sastra ya. Jadi kita biarpun bagaikan sepercik air yang kecil di laut, tapi sudah Tuhan bisa memakai kita, saudara-saudaraku. Mari lebih maju terus. Apa yang dapat kita lakukan, kita perbuat. Sebab bagaimana kedudukan kita nanti di kerajaan 1000 tahun itu sesuai dengan perbuatan kita masing-masing. Haleluya. Baiklah, kita akan masuk membaca firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-9. Ya, boleh kita baca nanti sampai yang ke-10 lah ya. Nah, ini biar di sini. Saya baca pertama. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab pada disiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dia, dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran dari emas dan tabut perjanjian yang sebelumnya satu dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan biru emas dan emas, orang yang bertunas dan orang yang bertunas perjanjian. Dan yang di atasnya kedua kerub kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tentang yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa dalam tempat yang kudus itu belum terbuat selama kemah yang pertama itu masih ada. Ia adalah kiasan masa sekarang, sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka bersama. Ya, di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembakaran. Iya, puji Tuhan. Tadi kita lihat ada temanya di atas, tempat kudus di bumi dan di surga. Kenapa ada disebut itu? Padahal hanya satu, seperti ini saja. Jadi karena pembuatan tempat atau kemah sembahyang ini adalah menurut
yang ada di surga. Ya, boleh kita baca itu sebentar. Keluaran pasal 25, 7 dan 8. Tolong bantu ya. Keluaran 25 ayat 7 dan 8. Permata Kristofers dan permata tatanan untuk baju ekor. Keluaran 25. 25. Ya. Oh ya, boleh. Ulangi. Ayat 7, permata Kristofers dan permata tatanan untuk baju ekor dan untuk tutup dada. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, Ya. supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perbuatannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Ya. Jadi ini kemah sembahyang ini harus kita pelajari. Banyak orang berkata itu perjanjian lama. Loh, ini perjanjian baru kok yang kita belajar ini. Tapi dasarnya itu dari perjanjian lama. Di sini tempat kudus di bumi dan di sorga. Karena kemah sembahyang ini dibuat menurut contoh yang di sorga, supaya itu menjadi peraturan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi di sini kalau kita perhatikan, tayangkan ulang. Nah, jadi yang pertama ada petunjuk ke atas itu pintu gerbang. Ada tirai-tirai di sana juga. Itulah memisahkan di luar dengan di dalam. Cuma di dalam ini ada 3 tempat halaman. Ini artinya pelataran, ya kan? Itu. Nanti ada lagi pintu kemah yang sana yang menuju ke sini. Baru ada ruangannya. Yang pertama, di situ ada meja roti, ada kandil emas. Baru dari sana ada mezbah dupa emas, dan itu sebagai ruang yang pertama disebut ruang kudus. Ada lagi tempat setelah memasuki pintu tirai. Itu pintu tirai, itu pemisahnya itu. Dan itu nggak sembarang boleh masuk ke sana. Makanya kita juga semuanya harus nanti semakin memiliki kehidupan yang tertib. Nggak boleh memasuki yang bukan area. Harus sesuai dengan area masing-masing. Jadi tertib dan teratur itu akan terjadi bagi yang mau masuk penghuni surga. Haleluya. Nah, jadi itu ruang yang ketiga, itu namanya ruang Maha Kudus, yang di dalamnya ada tabut perjanjian. Nanti kalau kita baca di dalam Ibrani 9 ini, itu ada berubah. Nah, di Ibrani 9 ini, coba dulu siapa yang langsung bisa nangkap, antara baca ayat 1, 2, 3, 4, apakah yang berubah? Mana yang berubah? Sudah pasti isinya yang berubah, tapi apa? Ya, jadi ini mezbah dupa emas, dari sana tulisannya ke dalam panahnya. Itu namanya mezbah dupa emas.
nanti dia sudah naik ke dalam. Nah, itu ada rahasia yang sangat besar. Jadi ini pintu tirainya itu nggak ditulis pintu tirai ya, nggak ada namanya ditulis. Nah, itu pemisah itu, karena pintunya 3, dari bawah pintu gerbang, dari yang kedua itu pintu kemah, yang ketiga nggak ditulis pintu tirai. Nah, ini ya, kenapa harus kita belajar? Supaya kita bisa mengerti nanti Wahyu pasal 13. Wahyu pasal 13. Jadi ini pelajaran ini adalah kunci membuka seluruh Alkitab. Kalau ini nggak dimengerti, nggak bisa mengerti seluruh Alkitab. Jadi terlebih kitab Wahyu, kuncinya harus di sini. Ya, karena ini adalah peraturan sorga. Kitab Wahyu adalah menunjuk hal-hal yang di sorga. Dan ini adalah peraturan sorga. Jadi tadi saya sampaikan supaya kita bisa mengerti Wahyu pasal yang ke-13. Wahyu pasal 13 kita akan baca ayat yang ke-7. Ya, kalau saya baca, boleh semua kita memperhatikan dengan baik ya. Ayat 7. Dan ia diperkenankan, itu artinya ia itu antikris. Jadi saya terjemahkan saja langsung. Dan antikris diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus. Dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Ini membuka rahasia ini adalah yang itu tadi. Dari mana kita bisa mendapatkan itu adalah kunci? Karena Wahyu pasal 11 ayat yang pertama, kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait Allah, bait suci Allah, dan mezbah, dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ayat 2. Tetapi kecualikanlah pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Habis baterai ya? Haleluya. Jadi tadi ukuran dari Tuhan itu ya di situ tadi. Karena membuat kemah sembahyang itu harus menurut contoh yang dari surga. Jadi itu ukuran juga untuk kemah suci di dalam kitab Wahyu. Jadi biar langsung kita bisa mengambil satu inti. Jadi kita boleh membagi
sesuai dengan ya juga Wahyu 11, halaman itu tidak diukur karena sudah diserahkan. Halaman itu artinya pelataran. Di sini ditulis apa? Pelataran. Nah, ini juga pelataran, ya kan? Jadi pelataran itu biar semua mengerti, ini pelataran. Di luar dari ini semua adalah pelataran. Jadi ini semua pelataran. Bisa ya? Nah, jadi itu diserahkan kepada kita simpulkan antikris karena di sini disebut, tapi kecualikanlah pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Jadi antikris sudah lengkap dengan orang-orang yang menyembah patung itu. Jadi buat apa ini diukur? Tadi di dalam pasal yang ke-13 kita lihat orang-orang, siapa yang baca dulu? Pasal 13, ayo tolong. Tadi yang saya baca ayat 6 dengan 7 ya. 78 ya, ayo. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Nah, jadi ini tadi kita sudah baca, ini nggak usah diukur karena sudah diserahkan kepada antikris dengan bangsa-bangsa yang mengikuti dia. Jadi kita perhatikan yang di sini itu sudah khusus di situ. Kalau yang boleh selama di bumi hanya imam besar, karena imam itu bagi dua. Imam Lewi dan di sini imam besar. Itu imam besar hanya satu orang dan dia boleh masuk ke sini hanya sekali setahun. Jadi ini tadi alat-alat, ini meja, roti, sajian. Kelihatan dari situ enggak? Kurang jelas kalau apa ya. Ini kandil. Ini menunjukkan kehidupan yang sudah percaya, yang sudah dibaptis, tapi itu kita belum cukup. Ini percaya, ini dibaptis. Ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini sudah Bible studi, sudah ada Roh Kudus. Tetapi ini masih dikalahkan. Kalau apa? Kalau dia tidak tunduk kepada firman Tuhan, tidak sampai melakukan. Itu sebabnya kita menerima firman dan harus sampai berusaha melakukan sampai daging kita tidak menolak lagi. Amin. Jadi itu bedanya tahu firman dan mengerti firman, memiliki firman. Tapi masih berbeda dengan sudah berani melakukan sampai dagingnya tidak melawan. Ini sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu sudah baik. Tapi Roh Kudus itu adalah memimpin kepada segala kebenaran. Jadi di dalam penyembahan, ya, dalam penyembahan apa yang kita lakukan? Untuk bergumul dengan firman yang kita tahu, supaya kita harus jadi pelaku sesakit apapun. Haleluya. Kalau kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, dia memimpin kepada segala kebenaran. Sesakit apapun, kita harus tunduk. Itulah penyembahan yang benar.
Bisa menangkap? Jadi tahu firman dan tunduk kepada firman. Dipenuhi dengan Roh Kudus dan tunduk kepada firman Tuhan. Itulah penyembahan dan yang disebut dengan mezbah dubah emas. Itulah nanti yang naik sampai sini. Tapi yang ini sama ini karena tidak ada tunduk menyembah, ini turun. Diperangi. Orang-orang yang sudah punya firman, orang-orang yang sudah pernah dipenuhi dengan Roh Kudus, tapi tidak tunduk, tidak sampai menyembah. Makanya penyembahan seperti ini ibadah yang paling sulit. Untuk ibadah minggu orang mau, tapi bergumul untuk tunduk, untuk memiliki ini. Banyak yang tidak suka. Semoga kita semua mengerti. Semoga kita semua suka. Karena itu menentukan. Masih bisa dikuasai, diperangi iblis, antikris, atau terpelihara selamanya. Coba ulang baca. Semua kita baca. Ulang baca. Wahyu 13 ayat 7 dan 8. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang. Dapatkan dulu di sini. Biar kita baca. Semua kita sama-sama. Sudah? 1, 2, 3. Dan ia diperkenankan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Kepadanya diberikan umat dan bahasa dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang dalam kitab kehidupan yang telah disebut. Nah, jadi sekarang pertanyaan ini masih di sini. Mengapa orang kudus sudah dipenuhi Roh Kudus, sudah memiliki firman Tuhan yang lengkap, tapi masih bisa dikalahkan oleh iblis antikris? Mengapa? Ayo. Mereka mereka belum sampai kepada penyembahan yang benar. Karena penyembahan yang benar itu adalah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus yang memimpin, kebenaran adalah firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17 itu kebenaran. Ayo cepat. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ya, Yohanes pasal yang ke-4 ayat berapa? 23 ya? 23 ya, coba baca. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Iya. Orang yang menyembah dengan benar itu akan masuk langsung menyatu dengan Bapa di surga. Kenapa? Kedagingannya semua sudah hilang. Dia sudah di dalam roh. Dan dia sudah menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tidak ada lagi kedagingannya. Inilah saudara-saudaraku, makanya kita sangat penting firman Tuhan dan ketaatan kepada firman Tuhan. Dan inilah juga yang disebut nanti orang-orang yang menjadi terkemuka dalam kerajaan Yesus Kristus. Mereka mengikut anak domba itu kemanapun anak domba itu pergi.
Wahyu 14 ayat 1 sampai 4. Ayat 1 sampai yang keempat. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat, dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Ya, sekarang ini mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Bagaimana cara kita mengikut dia? Yaitu dengar firman dan berani menjadi pelaku. Itu mengikut anak domba. Karena kalau anak domba itu, ya mana anak dombanya? Nah, kemana dia pergi? Tapi inilah ajaran yang benar di akhir zaman. Di akhir zaman ini banyak pengajaran-pengajaran palsu, banyak pengajaran-pengajaran sesat. Jadi tidak lagi dalam kebenaran firman Yesus, bukan mengikut anak domba Allah lagi. Terlalu banyak di akhir zaman. Dan inilah yang menghancurkan gereja yang paling hebat. Jadi dia ada di dalam melalui pengajaran sesat. Dan mereka disebut adalah guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu. Jadi berdoa biar kita ada firman yang murni. Dan kalau ada firman yang murni, itulah pengikutan kita sejauh mana kita mengikut anak domba. Dan belajar untuk sekarang ini tergembala. Sebab kalau tidak tergembala, melakukan tanpa tongkat gembala, itu bisa menjadi orang sombong. Ya, hati-hati. Sudah merasa hebat, tapi tidak tergembala. Karena mengikut anak domba itu harus dimulai dari sekarang tergembala. Makanya di dalam Yehezkiel 34, domba-domba yang dipersembahkan adalah domba-domba yang melalui tongkat gembala. Jadi jangan kita main-main tergembala ini. Apa yang dilakukan itu tanya dulu. Bagus apa enggak, sesuai enggak dengan firman. Biasanya karena belum tergembala, ya karena mungkin nggak ada yang merasa gembalanya, asal bikin. Tapi kalau sudah ada gembalanya, harus melalui tongkat gembala, baru dihitung Tuhan. Dan kalau tidak dihitung oleh Tuhan, nanti itu menjadi yang sombong justru melawan Tuhan. Seperti apa? Seperti Lucifer yang semuanya hanya dari kemauan sendiri. Nanti lama-lama dia sudah merasa mau sama dengan yang Maha Kuasa. Ini. Jadi kalau tidak ada ketaatan dalam penggembalaan, itu nanti akan terjadi kesombongan. Saya bukan mau mengangkat diri, tidak. Tapi semua kebenaran harus disampaikan, supaya kalau sudah waktunya kita sudah menjalani jalan itu, semua boleh terberkati. Tidak ada yang terhilang, tidak ada pekerjaan yang sia-sia. Segala sesuatu harus melalui tongkat penggembalaan. Masih ingat di Yehezkiel 34 ya? Tapi terlalu panjang nanti bacanya. Baca di rumah lah ya. Nah, jadi kita sudah dengar di akhir zaman penghancuran
dari gereja itu adalah ya pengajaran-pengajaran palsu, karena Wahyu pasal 13 ini binatang yang keluar dari dalam laut, binatang yang ada lagi binatang yang keluar dari dalam bumi, itu di atas ayat 11, dan satu lagi cuma itu dua ya, karena satu sudah ular ya. Jadi pertama ular naga pemburu perempuan, itu di atas pasal 12 ayat 13. Baru binatang yang keluar dari dalam laut, baru pasal 13 di atas ayat 11, binatang yang keluar dari dalam bumi. Jadi ular tadi pasal 12 ayat di atas ayat 13, itu naga pemburu. Itu pusatnya iblis, ular tua. Binatang yang keluar dari dalam laut itu adalah sudah dalam rombongan nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, hal-hal yang mukjizat palsu, semua kepalsuan-kepalsuan. Itulah yang terjadi marak di akhir zaman ini. Terlalu banyak pengajaran-pengajaran palsu. Jadi kita semua harus tepat sesuai dengan contoh yang dari surga. Haleluya. Tadi saya sampaikan kepada muda-mudi hanya sedikit ya, Kejadian pasal 3 tadi ayat berapa? Coba itu kita sedikit dulu, sedikit aja biar kita berdoa. Baca dulu Kejadian 3 itu tadi. Apa kata si Hawa? Kejadian 3 ayat 1 sampai 3. Ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Iya. Ini di tengah-tengah taman adalah perkataan dari Siti Hawa. Kata orang sono, Hawa ya, Siti Hawa. Tapi kita Alkitab nggak ada Siti. Pak Mani tambah lagi Siti. Orang sana yang ngomong. Kalau di Alkitab kita Hawa ya. Ini terlalu banyak loh. Biar orang Kristen ini tanpa sadar yang pegang itu. Perkataan dari Hawa, bukan perkataan Tuhan. Kalau perkataan Tuhan, pasal 2 ayat yang ke-16. Coba. Ayat 16, 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itu yang dari Tuhan. Adakah di situ disebut di tengah-tengah taman? Nah, tapi kalau Hawa berkata apa? Di tengah-tengah taman. Itulah. Dan itulah permulaan dari kejatuhan manusia pertama. Dan tanpa disadari, banyak orang Kristen yang berpedoman kepada perkataan dari Hawa, bukan perkataan dari Tuhan. Ini nanti akan membawa menambah dan mengurang. Sedangkan ukuran yang sebenarnya harus sesuai dengan contoh yang dari atas. Itu adalah firman Tuhan.
Harus sesuai. Apapun yang terjadi, setiap ada pelanggaran satu titik saja pun, itu sudah jalan kebinasaan. Haleluya. Makanya harus tepat, sesuai. Makanya kita harus sharing, apalagi tergembala. Jangan sembarang. Ya. Saya lihat setiap tindakan yang tanpa tergembala itu nanti banyak masalah. Dan bisa menarik kerohanian sampai kepada kejatuhan. Ini saudara-saudaraku adalah kebenaran firman. Itu sebabnya banyak gereja-gereja bukan penggembalaan. Gembala ada, tapi gembala yang hanya memberikan pelajaran susu. Pelajaran susu adalah pelajaran awal yang ada di halaman, yang nanti tidak akan bisa terangkat dan yang akan dikalahkan oleh antikris. Tapi kita semua harus siap bagi hari kedatangan Tuhan. Haleluya. Roh Kudus biar tolong kita. Hari kita mau datang menyembah Tuhan.